merasakan kasih murni pada setiap tarikan dan hembusan nafas. Kita membutuhkan agama tertentu. Tidak. Apakah Tuhan yang Maha Pengasih itu memberikan nafas yang berbeda-beda kepada setiap orang didasarkan kepada agamanya? Tidak. Enggak juga. Ya. Lebih detail lagi, apakah kita membutuhkan agama untuk betul-betul kita bisa merasakan kehadiran Tuhan yang nyata? Tidak. Bagaimana jawaban Anda? Tidak perlu. Jadi kalau kita berangkat dari kenyataannya, kita tidak membutuhkan apapun juga untuk bisa menikmati teh manis ini, menikmati angin yang berhembus, menikmati matahari pagi yang bersinar, menikmati udara yang segar yang lewat hidung kita, ya, kecuali kemauan untuk menikmati itu. Asal Anda semua mau membuka diri kepada semua anugerah itu, membawa perhatian Anda kepada kondisi di mana anugerah itu datang dan terlimpah bagi Anda, ya Anda akan bisa menikmati itu semua. Nah, lalu kalau begitu kenyataannya, kenapa ada orang beragama? Sebetulnya untuk apa beragama? Lalu apa bedanya agama dengan spiritualitas? Lalu pertanyaan berikutnya, yang kita pelajari ini agama atau spiritualitas? Nah, teman-teman yang saya kasihi, ini perlu kita mengerti dulu dengan jelas supaya teman-teman tidak ada dalam kebimbangan. Termasuk kebimbangan membentur-benturkan antara agama dengan spiritualitas. Termasuk kebimbangan karena takut nanti kalau menjalankan laku keheningan seperti ini berarti melanggar ajaran agamanya. Ya, ayo ngaku. Ya. Masih banyak yang galau begitu kan? Iki tenan po ora. Nah, aku melu jero mlebu neraka kepiye? Ya. Nah, ini harus kita tuntaskan. Ya. Sederhananya begini, teman-teman semua. Agama itu menjadi sesuatu yang penting itu sebetulnya tidak di semua negara. Hanya di negara-negara tertentu termasuk negara Indonesia. Pentingnya itu dalam konteks tata hubungan sosial. Ya. Jadi kita itu diharuskan beragama, dan identitas agama itu dibutuhkan kalau kita punya keperluan-keperluan administratif kenegaraan. Makanya saya tanya, ya, kalau bikin rekening bank kadang-kadang dibutuhkan tuh agamanya apa. Tapi saya tanyalah, kalau menikmati secangkir teh seperti ini ditanya nggak agamanya apa? Butuh nggak? Agamanya apa? Enggak kan? Oke. Jadi kita harus mengerti dulu posisi agama di dalam konteks kehidupan kita sekarang ini seperti apa. Nah, yang mau saya tegaskan adalah yang sedang kita pelajari ini bukan ajaran agama. Saya juga tidak sedang membentuk agama baru, agama yang berbeda. Wis sakarepmu nek perkara agama kuwi, wis luweh ya. Jadi kalau Anda nikmat dengan agama yang sekarang Anda anut, silahkan. Kita tidak mengganggu-gugat. Yang kita ajarkan hanyalah tentang spiritualitas, tentang bagaimana menjalani hidup ini yang nyata sehari-hari dengan kesadaran yang penuh. Bagaimana hal sederhana itu kita bisa nikmatin, sampai pada titik dengan menikmati itu semua kita bisa merasakan anugerah yang nyata dari Tuhan. Sampai kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu beneran ada gitu loh. Ya. Terserah Anda mau agamanya apa, gak tak pikir, itu weh sakarepmu.
Saya hanya mau memandu Anda agar bisa menikmati kehidupan. Ya. Mulai dengan Anda bisa menikmati nafas Anda sendiri. Ya sudah jelas bahwa nafas itu ada dan bisa dinikmati. Ya nggak butuh agama juga kan. Ya bisa dimengerti. Terus nanti ada yang bertanya, kalau saya sudah menjalankan hening cipta, boleh nggak saya sholat atau ke gereja? Yo sing larang ya sopo. Kamu jangan fitnah. Ya. Kalau Anda memang masih menikmati datang ke gereja, ya, beribadah di sana, merasakan keagungan di sana, ya silahkan, siapa yang mau ngelarang. Yang penting Anda suka. Sama aja kalau Anda menikmati datang ke masjid, merasa syahdu dengan lantunan-lantunan ayat suci di sana, ya sakaratmu toh. Silahkan, siapa yang ngelarang. Yang penting Anda dengan itu semua enjoy dan mendapatkan makna akan hidup ini, merasakan betul-betul kenikmatan spiritual dari proses yang Anda jalani. Dan itu kemudian berbuah kepada kehidupan Anda yang sehari-hari. Nah, saya cuma nambahi. Ya. Nambahi yang ini ibaratnya sebuah sajian yang melintas batas. Sakarepe Anda itu beragama apa, ini bisa dinikmati semuanya. Persis mirip dengan ini loh. Ya. Persis dengan sajian di warteg itu loh. Kalau di warteg itu Anda kalau masuk ditanya agamanya kagak. Ya sudah, berarti yang saya ajarkan itu mirip dengan makanan di warteg. Ya. Bebas merdeka. Ya. Boleh, sama aja lah. Lo masuk warung Padang aja nggak ditanya, Bang, agamanya apa? Enggak. Itu loh maksudnya. Bagaimana kita itu melampaui semua identitas kita yang ada, yang dicetak sejak lahir itu, agar kita bisa merasakan kesukacitaan bersama-sama, menikmati apa yang ada yang nyata sebagai anugerah dari Sang Sumber Hidup. Ya, gitu loh maksudnya. Nah, itu yang disebut sebagai kesadaran spiritual. Nah, yang nyatanya juga saya kan nggak ngajarin ibadah apa-apa. Anda mau kayak begini, ya, mau selonjoran kayak dia begini, ya bebas tuh. Yang penting enjoy, menikmati momen saat ini di sini. Sadar dalam kondisi apapun, kita ini sebetulnya terus-menerus mendapatkan limpahan kasih murni dari Sang Sumber. Nah, Sang Sumber ini atau Tuhan ini mau disebut dengan nama apa, ya juga terserah. Pak, gimana kalau saya susah nyebut nama Gusti? Yang paling sek itu Allah. Yusakarmu. Loh, yang ngelarang ya siapa? Ya nggak ada yang ngelarang kan? Gitu. Boleh nggak Pak? Kalau saya sambil hening gitu ya, merasakan aliran nafas. Terus tiba-tiba yang muncul di sini spontan cuma kata Allah. Allah, Allah. Loh ya sing ngelarang ya sopo ya sakarepmu tuh. Boleh nggak kalau yang munculnya justru kata Gusti, Gusti yang Maha Pengasih. Yo ya nggak apa-apa kan? Atau ada yang karena sering nonton YouTube yang bahasa Inggris kepengaruh, jadi tiap hening itu, oh my God, ini bisa karepmu. Ya, bisa dimengerti ya. Jadi ini tentang bagaimana Anda menikmati setiap detik kehidupan Anda, ya. Yang itu bisa dilakukan tanpa diskriminasi, ya. Hanya membutuhkan kemauan dan kesadaran. Ini selesai, begitu, ya. Jadi jangan membayangkan yang namanya Mas Fajar ini sedang mengajarkan agama baru. Kalau dia ngaku-ngaku begitu, itu bid'ah. Saya tidak mengajarkan begitu. Tolong laporkan ke saya. Ya. Oke. Loh, Mas Fajar kan ngajarin agama suwung. Siapa yang bikin agama suwung? Ngawur aja. Suwung itu keadaan di dalam hening. Ketika kita betul-betul merasakan kemenyatuan dengan Sang Sumber, merasa luruh lebut di dalam keberadaan yang tanpa batas, itu namanya label bagi sebuah keadaan. Nah, mau disebut apa juga bebas, ya. Kalau orang Jawa nyebutnya suwung, kalau mau pakai bahasa Arab namanya fana, bisa karepe toh, ya.
Kalau orang Inggris bilang that's void, ya, emptiness, the total emptiness. Yang nggak ada masalah, itu kan cuma nama. Yang penting siapapun Anda bisa merasakan itu, selesai. Jadi suwung itu bukan nama agama, bukan nama ajaran apa-apa, gitu ya. Emangnya kalau di masjid nggak bisa suwung? Ya bisa kalau mau. Sekalipun faktanya mungkin cuma 0,sekian% kan? Gitu. Itu kan lain cerita, gitu ya. Gitu. Bisa dimengerti? Ya sudah, kalau begitu gantian. Silakan yang mau tanya, mau cerita, mau.